Terima kasih Anda kembali dalam IDX Second Session Closing. Anda masih bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui telepon interaktif dan sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Kita jawab kembali. Kali ini masuk tanpa mencantumkan nama dan dari mana, tapi pertanyaannya menarik. Mohon analisis saham Waskita dan Adaro. Sudah mengambil posisi Waskita di 876, Pak Henrico. Adaro di 1127. Kita ke Waskita dulu, 876. Bagaimana analisis dari uptrend ya? Ya, bisa buy di level-level ini. Kebetulan support terdekatnya dekat juga di 900, 890 sampai 900. Target terdekatnya ada di 980 sampai 1000. Baik, kalau sudah punya, apakah sebaiknya tambah posisi? Sudah punya di 876? Kalau udah punya bisa consider untuk buy, tapi dipastikan harus dekat-dekat dengan supportnya, jangan sampai lebih dekat sama resisten. Oke. Adaro bagaimana nih Pak? 1127. Ya, kalau mau jual idealnya di berapa? Ya, kalau Adaro sebenarnya masih sideways ya. Levelnya itu dari 1100 sampai dengan 1200. Jadi kalau dekat-dekat 1200 bisa dikonsider untuk sell. Oke, memang mungkin tipis ya dengan pembelian 1127, tetapi daripada sideways lama ya, mungkin bisa profit taking dulu kalau sudah di 1200-an. Begitu ya Pak Henrico? Ya, betul Mbak. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Susilo di Blitar. Selamat sore Pak Susilo. Katanya Pak Henrico, bagaimana Anda melihat MDKA untuk 1,5 bulan ke depan? Ya, kalau untuk MDKA sebenarnya menarik ya, karena dia juga baru masuk ke MSCI, secara tren juga masih uptrend. Kemudian ada potensi untuk rebound dalam jangka dekat ini, melihat stokastiknya yang mulai golden cross. Support terdekatnya ada di 1730. Kemudian resisten terdekatnya itu di 1900. 1900, 1815 saat ini berarti agak di tengah-tengah. Buy langsung ya, saja betul. Atau gimana? Kalau untuk level-level ini sebenarnya ada potensi untuk rebound dan bisa speculation buy ya di level ini, tapi jangan full power. Oke. Bisa tunggu dulu di supportnya jika melemah gitu. Baik, boleh buy tapi spekulasi lebih bagus lagi kalau dekat-dekat 1730 supportnya ya? Iya, betul. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Selin di Manado. Selamat sore, jauh ya. Beliau menanyakan Medco sudah averaging di 403. Kemudian analisisnya gimana Pak Henrico? Medco. Di berapa average-nya tadi? 403. Oh, oke. Kalau secara tren sebenarnya Medco ini udah mulai ada pembalikan arah. Kemudian supportnya itu ada di 400. Supportnya ada di 400? Ya, resistennya ada di 428, Mbak. Oke, 428. Pembalikan arah positif atau pembalikan arah negatif? Positif, Mbak. Positif. Jadi 403 hold saja ya? Iya. Profit taking mendekati 428? Iya, betul. Itu dia rekomendasinya untuk Medco. Kita sapa penelpon. Halo, selamat sore. Dari siapa? Dari mana? Selamat sore dari Bambang dari Bandung. Apa kabar Pak Bambang? Mau nanya saham. Ya, selamat sore Pak Gani. Ya, sore Pak. Silakan Pak. Mau nanya saham Bank BRI dan Bank BNI. Kalau membeli di level berapa, saya belum punya. Dan analisa support resistennya bagaimana? Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Bambang dari Bandung. Tadi kita sudah bahas ya, karena BBRI masuk ke saham pilihan, support 3960, resisten 4200 Pak Bambang. Kita ke BNI langsung saja Pak Henrico. Bagaimana dengan BNI? Kalau BNI sebenarnya juga sama ya. Untuk banking rata-rata masuk di uptrend. Untuk BNI sendiri support terdekatnya di 5.400, Mbak. Oke. Kemudian untuk resistennya ada di level 6.000. Resisten psikologis, kemudian untuk selanjutnya di 6.300-an untuk menutup gap. Jadi buy ya untuk BNI. Ya, BBNI buy? Masih buy, Mbak. BBRI boleh buy? Agak menunggu ya, kalau bisa menunggu di bawah, di lebih support gitu, Mbak. Oke, buy on weakness. Tadi support 5.400-an ya? Iya, betul, Mbak. Kira-kira 6.000 ini bisa tercapai dalam 1,5 bulan ke depan nggak? Kalau sebenarnya kalau untuk waktu kita nggak bisa lihat sih Mbak dari technical. Cuman kalau potensi ke sana ada, cuman kita nggak tahu kapan akan tercapainya gitu. Kita ikutin trennya aja, sepanjang masih sesuai dengan trennya, ada potensi ke sana gitu. Lagi pula perbankan masih adalah saham-saham yang cukup leading begitu ya di indeks harga saham gabungan. Kalau indeks ada peluang untuk menguat lagi ke 5.600-an ya harusnya BBRI dan BBNI. Untuk bank ke situ juga.
betul. Oke. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini menanyakan mengenai target Pakuwon dan Unilever sampai akhir tahun. Tidak mencantumkan nama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pakuwon dan juga Unilever, target akhir tahun. Kalau Pakuwon sendiri masih ada di uptrend, Mbak. Supportnya itu ada di level 450-an. Kemudian resistennya ada di 500-an, Mbak. Resistennya ada cukup di 500. tinggi juga nih, secara teknikal juga. Oke, kalau memang masih uptrend, itu artinya dia sudah kemahalan kah? Atau bagaimana? Buy on weakness? Sebaiknya disarankan? Kalau untuk uptrend itu sebenarnya pergerakan yang bagus ya Mbak ya. Justru kita mau ngelihat saham kita tuh dari uptrend. Yang harus kita perhatikan itu sebenarnya trennya, support dan resistennya aja. Jadi kalau seandainya kita beli walaupun uptrend, tapi potensinya ada dekat-dekat resisten, kemungkinan kita masih akan ada ke drag ya, karena aksi profit taking gitu misalnya. Tapi kalau bisa, walaupun uptrend, kita bisa belinya di level-level support, justru itu menjadi menarik gitu sih Mbak sebenarnya. Oke, nah Pakuwon berada di posisi yang mana? Kalau Pakuwon ini cenderung lebih dekat ke arah support, karena supportnya yang paling dekat 450. Oke. Gitu Mbak. Jadi bisa di-buy dengan supportnya tadi 450, resistennya di posisi berapa? 500 Mbak. 500 ya? Oke. Unilever bagaimana sampai akhir tahun? Ya, kalau Unilever ini cenderung sideways ya. Dia ini supportnya ada di 7.700-an. Kemudian untuk resistennya ini bermain di area 8.000-an, Mbak. 8.000-an. Jadi ya sideways di pergerakan 7.700 sampai dengan 800-an sampai saat ini. Unilever akan keluar dari pola pergerakan sideways kalau berhasil bergerak di atas posisi 8.000-an. 8.100-an, betul. Oke, kurang menarik berarti ya? Ya, cenderung sideways sih Mbak saat ini. Oke, untuk jangka pendek kurang menarik untuk Unilever, tapi keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda, pemirsa ya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari Pak Arif Setia dari Kalibagor. Selamat sore, menanyakan saham ADI, target price-nya untuk jangka panjang. Sudah kita bahas tadi Pak Arif ya. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari... Oke, menanyakan mengenai saham Demas di berapa katanya targetnya. Saya ada di posisi 225. Tidak mencantumkan nama, selamat sore. Demas. Ya, kalau untuk Demas saat ini ada di area resisten ya, 254 sampai dengan 256. Itu area resisten dari Demas. Oke. Saat ini pergerakannya cenderung sideways. Ada potensi untuk menguat lebih lanjut. Kalau seandainya break dan berhasil bertahan di atas 256, boleh dikonsider untuk hold. Gitu. Oke, 256 bertahan di posisi itu boleh hold. Kalau nggak bertahan, profit taking saja dulu. Profit taking aja, iya betul Mbak. Supportnya di posisi berapa? Untuk supportnya paling dekat di area 240 Mbak. 240. Perhatikan 256. Kalau berhasil tertembus ini Anda boleh hold. Kalau turun di 240 lebih baik profit taking dulu ya. Daripada nanti posisi yang gain yang sudah Anda miliki malah menjadi loss. Kita beralih ke Bengkulu. Selamat sore untuk Bapak yang bertanya dari Bengkulu, tidak mencantumkan nama sore hari ini. Mau tanya untuk BJBR, mau entry, bagus di level berapa kira-kira kalau BJBR? Tadi ada sampilan BJTM, kalau BJBR gimana Pak Henrico? Ya, kalau BJBR ini juga cukup menarik ya. Support terdekatnya di 1250 sampai 1260, Mbak. 1260. Iya, betul. Kemudian untuk resisten terdekatnya ini ada di 1350-an. Dan kalau berhasil tembus, itu masih ada potensi untuk naik ke level 1430-an. Oke. Hari ini banyak ya yang membentuk pergerakan ataupun angka-angka psikologis penutupannya seperti BJBR pas di 1300. 1300, bisa iya langsung betul. buy atau tunggu saja dulu dekat supportnya tadi? Kalau ini sebenarnya balik lagi sih Mbak ke psikologis investor ya. Kalau investor memang lebih agresif bisa buy di level ini karena tidak terlalu jauh dari supportnya. Cuman kalau untuk investor yang lebih konservatif mungkin bisa nunggu deket-deket dari supportnya supaya kalau cut loss tidak terlalu jauh juga dari supportnya. 1250 sampai 1260 supportnya ya? Yes, betul Mbak. Oke, jadi boleh mungkin agak akumulasi beli, cicil beli ya kalau ternyata masih ada pelemahan dan masih ada peluang yang cukup bagus di BJBR. Ya, betul. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bapak Sugi dari Bekasi menanyakan BBRI, kita sudah bahas tadi ya untuk BBRI juga tadi ditanyakan oleh Pak Bambang.
Kemudian kita beralih ke Pak Robi dari Lampung, selamat sore, menanyakan MDKA. MDKA juga sudah kita bahas tadi ya Pak Robi. Kita beralih ke Bekasi, ada Pak Yudi dari Bekasi, selamat sore. Cukup panjang nih, menanyakan BBTN, BJBR, support resistennya di berapa? BBTN saya sudah ambil posisi di harga 1613 dan BJBR sudah ambil posisi di 1298. Baru saja kita bahas untuk BJBR. Jadi kita ke BBTN, Pak Henrico. Punya di 1613. Ya, kalau BBTN ini cenderung uptrend pergerakannya, tapi saat ini ada di area resistennya. Jadi bisa perhatikan area-area ini di 1600 sampai 1615 ini. Kalau memang berhasil bertahan di area ini, ya bisa dikonsider untuk hold dengan target selanjutnya di 1800. Tapi kalau tidak berhasil bertahan, lebih baik untuk dilepas dulu gitu. Dan tunggu di support selanjutnya. Support paling dekatnya ada di area 1500-an. 1500-an. Ini kan benar-benar di level yang bikin galau nih, 1615 yang merupakan adalah level tahanan yang Anda berikan tadi ya. Apakah kalau sesi 1 di hari Senin nanti ternyata mengalami pelemahan, sebaiknya dijual saja dulu atau gimana? Ya, kalau untuk area-area ini, jadi kalau seandainya dia kembali melemah gitu, kita kasih spare 2%, 3% dari area resisten ini, itu dia kembali melemah, bisa dikonsider untuk dijual dulu Pak gitu. Tapi kalau dia memang bertahan di area-area ini cuma 1%, 2% dia turun, sebenarnya bisa dikonsider untuk hold aja. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas, sudah banyak sekali saham-saham yang kita bahas Pak Henrico. Terima kasih banyak untuk analisis dan rekomendasi Anda. Anda tadi mengatakan masih ada peluang IHSG, trennya masih positif ya, memang ada koreksi tapi itu koreksi sehat. Oke, Pak Henrico terima kasih banyak untuk waktu Anda sore hari ini. Sukses untuk Anda dan sehat selalu. Oke, thank you Mbak. Ya. Pemirsa, terima kasih banyak untuk seluruh partisipasi Anda melalui telepon maupun WhatsApp interaktif. Dan pembahasan ini menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio Anda. Kita akan berjumpa kembali pekan depan pada hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Dan di masa pandemi ini tidak lelah kami mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Prisa Sambodata pamit undur diri. Sampai jumpa.